Beliau sebetulnya juga bisa menjadi sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang namanya sahabat adalah orang yang hidup di zamannya Rasulullah dan pernah bertemu kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan juga meninggal dalam keadaan iman kepada Rasulullah. Itulah syarat yang dikatakan sahabat. Tetapi Uwais Al-Qarani hidup di zamannya Rasulullah, beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Uwais Al-Qarani mempunyai seorang ibu yang sangat membutuhkan dirinya. Uwais Al-Qarani hidup di negara Yaman. Setiap dia ingin berangkat untuk ketemu Rasulullah, tetapi kata ibunya, "Jangan nak, ibu ini butuh sama kamu. Ibu masih membutuhkan kamu." Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, maka Uwais Al-Qarani tidak berani meninggalkan ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada suatu hari Uwais Al-Qarani memohon kepada ibunya untuk diberikan izin bertemu dengan Rasulullah walaupun hanya sebentar. Maka ibunya memberikan izin, yang mana memang negara Yaman dengan Arab Saudi waktu itu dengan Makkatul Mukarramah, kalau kita hidup di zaman ini naik pesawat saja kurang lebih 2 jam dari Son'a Yaman. Kalau kita naik kuda atau mungkin naik onta atau mungkin berjalan kaki, ya mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka si ibunya memberikan izin dengan catatan, kamu nggak boleh lama-lama di sana, aku kasih waktu kamu umpamanya 3 bulan, kemudian kamu selesai itu langsung balik selama 3 bulan. Akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarani ke Madinatul Munawwarah untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan jauh berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan. Dan ketika sampai di Madinatul Munawwarah, ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di kota Madinah, sedang berperang. Adapun kalau berperang tidak diketahui sampai kapan waktunya. Akhirnya ditunggu beberapa lama oleh Uwais Al-Qarani, nggak ada kabar. Kemudian Uwais Al-Qarani cuma bisa hanya memutari rumah baginda Rasulullah sambil melantunkan syair yang terjemahan tadi. Alangkah indahnya kalau bisa memandang wajah Rasulullah, tetapi sayang beliau tidak bisa memandang wajah Rasulullah. Setelah diputerin rumahnya Rasulullah dengan penuh kerinduan, meneteskan air mata Uwais Al-Qarani, maka dia terpaksa harus pulang lagi karena dia sudah ada janji dengan orang tuanya, ada janji dengan ibunya. Tetapi walaupun beliau tidak bisa memandang wajah Rasulullah, tidak bisa menjadi sahabat Rasulullah, tetapi beliau adalah sayyidut tabi'in, pemimpin daripada tabi'in. Bahkan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, "Wahai Ali dan Umar, apabila engkau bertemu dengan orang yang bernamanya Uwais Al-Qarani, maka sampaikanlah salamku dan memohonlah kamu atau mintalah kamu doa kepada dia." Siapa Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Ali? Kok sampai disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarani? Siapa Uwais Al-Qarani? Sayyidina Umar, sahabatnya Rasulullah.
mertuanya Rasulullah, Sayyidina Ali, sepupu daripada baginda Rasulullah, yang menyerahkan nyawanya ketika Rasulullah dikepung rumahnya oleh kafir Quraisy. Dan juga Sayyidina Ali adalah mantu daripada baginda Rasulullah. Dua orang ini dapat tugas daripada Rasulullah untuk nyampaikan salamnya Rasulullah dan disuruh meminta istighfar kepada Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani adalah anak yang berbakti kepada orang tua dan orang yang tidak pernah sombong dan senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin seperti Uwais Al-Qarani, kita cinta kepada Rasulullah, betul tidak? Kita cinta kepada baginda Rasulullah, kita ingin bertemu dengan Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, betul tidak? Apakah pantas kita dikatakan cinta kepada Rasulullah sedangkan diri kita, sholat kita sering kita tinggalkan, sering kita lalaikan? Kita ngaku cinta kepada Rasulullah tetapi kita meninggalkan sholat. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah sedangkan diri kita berani kepada orang tua kita. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah, seorang istri berani kepada suaminya. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah tetapi lisan kita tidak pernah menyebut nama Rasulullah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi lisan kita senantiasa berghibah. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah tetapi selalu menyakiti tetangga kita. Apakah pantas kita dikatakan orang yang cinta kepada Rasulullah tetapi senantiasa membuat kecewa hati Rasulullah? Maka dari itu, kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, lisan kita senantiasa gerakkan untuk menyebut nama Rasulullah. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, jangan pernah Anda membuat kecewa Rasulullah, apalagi sampai Rasulullah menangis. Kita sudah sering membuat baginda Rasulullah menangis. Kita sesama saudara saling berantem, saling menghina, saling menghujat. Itu membuat Rasulullah sangat kecewa. Kita sudah berapa kali membuat Rasulullah kecewa. Maka dari itu, kembali kepada diri masing-masing, koreksi diri masing-masing, jaga sholat kita, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, jadilah istri yang berbakti kepada suami. Jagalah lisan kita agar tidak senantiasa berghibah. Jagalah perbuatan kita agar tidak merugikan tetangga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bisa membuat Rasulullah bahagia, membuat Rasulullah senang, dan kita betul-betul menunjukkan cinta kita. Kalau kita betul-betul sudah menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, maka almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dan berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah kisah sedikit daripada syair alangkah indahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin.